Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Bambang Trisno SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan yang kami sayangi kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja kita memulai presentasi pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita melihat video. Assalamualaikum, nama saya Hadidah Fitria dengan NPM 20005. Perkenalkan, nama saya Lisuti Ningsih dengan NPM 2010013211002. Nama saya Izzati Bulia dengan NPM 2010013211012. Nama saya Dewi Purnamasari dengan NPM 2010132110008. Nama saya M. Nurul Iksan dari kelompok 5 NPM 2010013211014. Ini dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Bambang Trisno SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Ide yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Ideologi juga berarti suatu cita-cita atau nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Pancasila diartikan sebagai kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Ideologi negara dibutuhkan untuk menentukan eksistensi negara, membimbing mencapai tujuan negara, dan sebagai sumber motivasi negara, dan orientasi praksis untuk mewujudkan tujuan negara. Ideologi memiliki dua tipe. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka ialah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup ialah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma politik dan sosial yang telah ditetapkan sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan kembali, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Ideologi memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ideologi sosialisme. Ideologi ini muncul sebagai reaksi adanya paham liberalis, ekonomis, dan kapitalis modern di akhir abad 18 dan di awal abad 19 Masehi di Eropa. Paham sosialisme muncul setelah terjadi revolusi industri di Inggris yang telah menyebabkan terjadinya ketimpangan antara golongan majikan dengan golongan buruh. Adapun kelebihan dan kekurangan ideologi sosialisme ini, di mana rakyat bisa hidup sejahtera karena di sana tidak ada hak pribadi, semuanya merupakan hak bersama. Luwes dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap. Rasa solidaritas dan kebersamaan yang tinggi dalam gotong royong antar masyarakat. Kekurangan ideologi sosialisme ini adalah di mana demokrasi sosialis hanya terdapat satu partai politik, menghancurkan ideologi komunisme, tidak menerima adanya politik lain, dan kurang menghargai hak. Ideologi liberalisme. Paham liberalisme pertama kali muncul sejak abad ke-18, tepatnya saat peristiwa revolusi Prancis. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya kepincangan sistem dan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Ideologi liberalisme memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan. Pertama, masyarakat memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang agar lebih baik. Kedua, setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Ketiga, persaingan yang terjadi di dalam masyarakat bersifat positif. Kekurangan ideologi liberalisme. Yang pertama, menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Yang kedua, munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Ideologi Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara dan dalam bidang pemerintahan. Fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, membentuk identitas bangsa. Yang kedua, mempersatukan bangsa. Yang ketiga, membentuk solidaritas. Yang keempat, mengatasi ancaman dan tantangan. Kelebihan ideologi Pancasila. Yang pertama, mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Yang kedua, bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, bersifat terbuka. Untuk kekurangan ideologi Pancasila sendiri sebenarnya sangat sulit dicari, karena ideologi ini mengambil hal positif dari berbagai ideologi. Demikian yang dapat kelompok 5 jelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi paparan materi yang telah kami sampaikan, dan kepada teman-teman dan kakak-kakak yang lainnya yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 dan kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.